Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bapak Ibu, mohon izin suara saya apakah sudah sampai di telinga Bapak Ibu? Kecil Pak, suaranya diterima. Masih samar-samar Pak, suaranya. Masih samar-samar, berarti tadi sarapannya masih kurang banyak ini. Ini sudah bagus Pak. Oke, ya. Harus ngopi dulu Pak, ngopi kita Pak. Ya, ngopi. Setuju. Ayo siap. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan apa yang disampaikan Prof. Mukhlas dan menyambung apa yang disampaikan Prof. Muji. Jadi kita masuk pada sesi laporan evaluasi diri. Jadi Bapak Ibu, saya yakin karena ini hal baru, Bapak Ibu nanti akan banyak hal yang mau ditanyakan. Akan tetapi karena waktunya kita memang berbagi maraton, nanti Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang detail, yang terkait mungkin program studi, nanti bisa ditahan dulu, disimpan, nanti kita diskusikan. Hilang suara. Nah, oke, baik. Pak Romadi mohon izin untuk menyampaikan laporan evaluasi diri. Ini insya Allah nanti akan menjadi salah satu bagian komponen Ibu pahami. Namun demikian, Bapak Ibu perlu saya sampaikan, apa yang kami sampaikan ini sebenarnya Bapak Ibu nanti bisa baca secara detail di instrumen Lamdik S1 yang sudah diunggah di lamdik.or.id. Dan sudah disahkan Ban PT. Jadi Bapak Ibu silakan bisa unduh di sana untuk dibaca secara detail. Ini hanya kami sampaikan poin-poin pentingnya sehingga nanti untuk menjadi pemantik diskusi di rumpun ilmu yang nanti siang habis zuhur akan kita diskusikan di sana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, memanfaatkan waktu yang ada. Semoga nanti saya akan menyampaikan agak cepat, tetapi nanti maksud saya biar ada kesempatan untuk diskusi bareng 1-2 pertanyaan ya. Jadi Bapak Ibu, instrumen Lamdik itu memiliki komponen 5 buku. Buku 1 naskah akademik, buku 2 laporan evaluasi diri, buku 3 panduan pengisian LED, buku 4 matrik penilaian, buku 5 prosedur akreditasi. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu sebagai asesi program studi yang akan mengajukan akreditasi, nanti Bapak Ibu mesti yang akan menjadi acuan adalah buku 2 dan buku 4. Nah, biasanya buku 2 ini instrumennya, buku 4 matrik penilaian, buku 3 panduan pengisian LED-nya. Nah ini, jadi posisi ini harus dipahami dulu, buku 2 itu LED instrumennya yang harus Bapak Ibu isi nanti, panduan pengisian LED itu buku 3, buku 4 matrik penilaian. Nah Bapak Ibu lengkapnya nanti silahkan unduh di lamdik.or.id, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, komponen kita di instrumen Lamdik itu ada 3 komponen. Yang bagian A itu profil UPPS yang terdiri atas 9 butir, bobotnya 10%. Jadi profil UPPS itu Bapak Ibu akan menyampaikan kalau dulu di Ban PT itu ya ringkasan eksekutif. Wah, ini Bapak Ibu nanti akan menyampaikan profil UPPS. Jadi orang baca profil UPPS Bapak Ibu itu sudah wow gitu ya. Jadi betul-betul punya eye-catching yang betul-betul bisa diunggulkan gitu ya. Kemudian bagian B itu kriteria yang berisi 9 kriteria. Itu terdiri atas 73 butir, bobotnya 85%. Ini yang paling besar. Jadi ini yang harus diutamakan untuk menjadi komponen. Tetapi untuk lengkap menjadi 100%, berarti Bapak Ibu harus melengkapi komponen A dan komponen C, yakni analisis permasalahan dan pengembangan program studi. 3 butir, bobotnya 5%. Jadi 3 komponen ini yang Bapak Ibu harus siapkan secara utuh ketika nanti menyusun laporan evaluasi diri program studi. Nah, komponen-komponen ini Bapak Ibu, ini bagian dari profil. Bagian A, profil UPPS yang terdiri atas identitas. Jelas Bapak Ibu nanti akan menceritakan tentang nama prodinya apa, UPPS-nya apa, tahun berdirinya kapan, nomor SK-nya kapan, jumlah program studi sarjananya berapa, lengkap dengan identitas korespondensinya ya. Yang kedua, tentang visi misi tujuan strategi. Nah, ini akan menjadi komponen utuh di dalamnya. Yang ketiga, dosennya. Bapak Ibu punya dosen tetapnya berapa, DTPS-nya berapa, fungsional yang sudah jabatan fungsional guru besarnya berapa, lektor kepalanya berapa, lektornya berapa.
ini akan menjadi salah satu bagian terintegrasi yang poin 3. Yang poin 4 adalah mahasiswa. Bapak Ibu bisa menceritakan IPK mahasiswanya berapa, rata-rata masa studinya berapa. Lalu bagian keuangan, ini Bapak Ibu akan menceritakan untuk menunjukkan bagaimana komponen keuangan yang mencukupi, yang memadai dari besaran dana totalnya, dana operasionalnya, kemudian dana operasional per mahasiswa per tahun, dana operasional pendidikan, dana penelitian, dana PKM. Nah, di Lamdik itu tambahannya ada dana publikasi dan dana investasi. Jadi kalau di Ban PT dulu hanya sampai dana investasi dan PKM penelitian, tapi kalau di Lamdik ini kita tambahkan ada dana publikasi. Jadi dulu Bapak Ibu kan terintegrasi di dalamnya. Kemudian yang poin 6, sarana dan prasarana. Silakan akan disampaikan sedetailnya. Jangan merasa riak dan takabur ketika Bapak Ibu menyampaikan semua komponen kekayaan yang dimiliki. Ya. Kemudian yang ketujuh, Bapak Ibu, kerjasama. Sampaikan jumlah kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Tetapi juga nanti akan disampaikan komponen-komponen utuhnya. Ya. Kemudian yang ke-8 itu SPMI-nya. Nah, Bapak Ibu harus bisa menyampaikan bagaimana kualitas dan proses siklus PPEPP di tempat Bapak Ibu. Ini penjaminan mutu menjadi tolok ukur yang kita lihat dari proses penjaminan mutu. Kemudian yang 9 unggulan. Unggulan dalam bidang pendidikan, penelitian, PKM, publikasi, dan pengembangan kelembagaan. Ini saya yakin Bapak Ibu bisa mengemukakan sedetailnya. Yang unggul punya pembeda apa nanti tunjukkan. Yang ke-10 posisi daya saing. Posisi daya saing di tingkat nasional tentu bisa dilihat dari akreditasi APT-nya, perengkingan prodinya, perengkingan perguruan tingginya, bisa dari nasional maupun internasional. Itu bisa ditunjukkan sana. Nah, kemudian nanti ada diskusi kelompok ini yang akan kita diskusikan di ranah rumpun. Bapak Ibu nanti di ranah rumpun, di FGD silahkan nanti akan kita diskusikan seperti apa toh siklus PPEPP dari mulai penetapannya, kemudian pelaksanaannya, evaluasinya, sampai pengendalian dan peningkatan. Itu nanti kita lihat dan kita diskusikan di rumpun bidang ilmu. Nah, Bapak Ibu, ini yang mau saya kemukakan. Bapak Ibu, 9 kriteria ini sudah masuk ke poin B, tadi poin A profil, poin B itu adalah 9 kriteria. Yang berisi tidak jauh berbeda dengan di Ban PT. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, komponen-komponennya nggak jauh dari apa yang Bapak Ibu sudah laksanakan di Ban PT selama ini. Karena memang Ban PT ini menjadi induk dari LAM. Oleh karena itu, yang pertama kriterianya visi, misi, tujuan, dan strategi. Kemudian tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Ini aspek dan bobot ini 7,5% menjadi aspek manajemen. Kemudian poin ketiga, kriteria mahasiswa, sumber daya manusia, keuangan sarana prasarana, ini menjadi aspek input, bobotnya 15,5%. Kemudian pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, ini merupakan aspek proses, ini bobotnya 29%. Lalu keluaran dan capaian tridharma itu output, aspek output bobotnya 33%. Jadi 9 kriteria ini yang akan Bapak Ibu laporkan untuk nanti dinilai asesor. Ya, dalam bentuk laporan evaluasi diri, data kuantitatifnya dibuat dalam bentuk Excel yang nanti sudah ada Excel yang disiapkan oleh Lamdik. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat pada kriteria visi misi tujuan dan strategi. Ini Bapak Ibu mengemukakan tentang keberadaan kebijakan visi misi tujuan strategi BPS, lalu kesesuaian visi keilmuan dan tujuan PS dengan visi misi tujuan strategi UPPS. Jadi kalau UPPS itu visi kelembagaan, kalau di prodi itu visi keilmuan. Jadi ada inline antara visi keilmuan di program studi dengan visi kelembagaan di fakultas dan juga universitas. Dan yang ketiga, kerealistikan visi keilmuan dan tujuan program studi. Jadi Bapak Ibu ingin mencapai target internasional, tapi visinya adalah di tahun 2022 gitu ya. Kira-kira laik enggak, realistik enggak, 1 tahun bisa mencapai target 500 dunia misalnya gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, kejelasan strategi pencapaian visi keilmuan dan tujuan program studi. Jadi jelas betul-betul strateginya bagaimana diwujudkan dalam bentuk tahapan-tahapan, tahun 1 bagaimana, jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian yang kelima, tingkat pemahaman visi keilmuan dan tujuan program studi, nanti bisa Bapak Ibu wujudkan tingkat pemahamannya dalam bentuk angket kuesioner yang bisa dibagikan lalu ditunjukkan.
Nah, kemudian ini nanti juga akan kita diskusikan di rumpun bidang ilmu. Bapak Ibu nanti bisa gali, tanya pada teman-teman di rumpun bidang ilmunya masing-masing, bagaimana kalau visi keilmuan program studi IPS, bagaimana visi keilmuan di program studi IPA misalnya. Nah, tentu saja bagaimana rumpun ilmu di bidang bahasa, misi keilmuannya misalnya. Kalau visi keilmuan berarti Bapak Ibu langsung menukik ke bidang keilmuan. Menjadi program studi yang menghasilkan guru bahasa atau guru IPS, guru apa. Tapi posisinya nanti kan prosesnya akan kita runut. Kalau kita di S1 berarti kan calon guru sehingga nanti akan kita kembangkan pada aspek itu. Nah, ini nanti silakan didiskusikan di rumpun masing-masing. Nah, kemudian poin kedua kita lihat kriterianya. Keberadaan kebijakan tata pamong, tata kelola, kepemimpinan, kerjasama, dan penjaminan mutu di UPS. Ini kriteria 2. Lalu kita akan ceritakan tentang tata pamongnya, tata kelolanya, kepemimpinannya, pelaksanaan kerjasama, dan juga penjaminan mutu yang dijelaskan dengan siklus PPEPP tadi. Nah, kemudian nanti silakan didiskusikan di grup kelompok di rumpun ilmunya tentang siklus PPEPP dan juga kepemimpinan khususnya kepemimpinan publik yang disertai dengan contoh-contoh relevan dalam bidang kependidikan. Misalnya Bapak Ibu menjadi ketua Dewan Pendidikan Provinsi, ketua Dewan Pendidikan Kabupaten lah kayak gitu. Nanti bisa dikemukakan. Kemudian kriteria ketiga kita lihat kebijakan rekrutmen mahasiswa, kualitas input mahasiswa, daya tarik program studi dan program layanan dan pembinaan mahasiswa. Jadi kebijakannya harus ada dokumen SK rektornya, kemudian kualitas input mahasiswa kita lihat bagaimana kualitas input mahasiswa dalam negeri luar negeri, asalnya dari kabupaten dan provinsi mana saja, daya tarik program studinya apa yang jadi unggulan, misalnya prodi punya unggulan-unggulan yang keren dan pembeda yang lain. Program layanan bisa dalam bidang beasiswa, kemudian kesehatan, kemudian bimbingan konseling. Nah, kemudian pada tataran ini kita akan melihat pada kriteria untuk SDM. Kita lihat pada kebijakan rekrutmen dosen dan tendik, lalu dijelaskan kualifikasi akademik TS-nya, DTPS-nya, lalu ada jabatan fungsionalnya. Ini semua nanti poin-poinnya tinggal ngisi di data kuantitatifnya. Lalu ada sertifikasi pendidiknya, dilengkapi dengan sertifikatnya, rasio DTPS dengan mahasiswa, beban kerja DTPS, kehadiran mengajar DTPS, jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir, prestasi DTPS, pengembangan kompetensi dan karir DTPS, rekrutmen tendik, profil tendik, pengembangan kompetensi dan karir tendik, dan kepuasan dosen dan tenaga kependidikan tentang manajemen SDM. Ini Bapak Ibu tinggal kemas, nanti tahap pertama mengisi di dokumen Excel-nya, lalu dijelaskan komponen-komponen ini secara detail, dilengkapi dokumen-dokumen bukti yang mungkin Bapak Ibu bisa sertakan link URL-nya. Nah, kemudian kaitannya dengan pendanaan, kita lihat di kebijakan tentang keuangan sarana dan prasarana. Ada kebijakannya. Jadi Bapak Ibu pokoknya setiap kriteria itu harus dilihat pada 4 poin. Ada kebijakannya, ada implementasinya, ada evaluasinya, dan ada tindak lanjutnya. Nah, ini nanti komponennya ada biaya operasional pendidikan, kemudian ada biaya operasional penelitian, biaya operasional pengabdian kepada masyarakat, biaya operasional publikasi, prasarana pendidikan, dan sarana pendidikan. Ini yang terintegrasi menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, nanti lengkap semua dokumen kelengkapan kaitannya pembiayaan agar asesor bisa melihat bahwa Bapak Ibu PPK-nya sangat memadai memiliki pendanaan. Kemudian ini kaitannya dengan kurikulum, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kebijakan pengembangan kurikulum mengacu dari KPT, kurikulum pendidikan tinggi, lalu diturunkan menjadi pedoman kurikulum yang ada peraturan rektornya di kampus Bapak Ibu, lalu nanti itu menjadi komponen turunan panduan penyusunan kurikulum. Lalu adalah yang harus Bapak Ibu siapkan, tentu kebijakan itu dimiliki, kemudian yang kedua dukungan UPPS terhadap pengembangan kurikulum program studi, ada dokumen kurikulumnya lengkap, sesuai dengan penyusunan kurikulum perguruan tinggi memenuhi 10 komponen yang kita miliki dari beberapa komponen. Ada 11 komponen ya. Kemudian 4 kesesuaian pembelajaran dengan RPS dan pemenuhan karakteristik pembelajaran yang baik. Yang kelima, ada integrasi hasil penelitian dan PKM dalam pembelajaran. Jadi entah dalam bentuk buku, entah dalam bentuk model, entah dalam bentuk media, entah dalam bentuk apa nanti dikemukakan. Lalu ada sistem pemantauan kegiatan pembelajaran. Bapak Ibu
bisa dilakukan mungkin sistem-sistem yang Bapak Ibu susun seperti apa dikemukakan. Yang ketujuh, ada penilaian pembelajaran. Rubriknya seperti apa, komponennya seperti apa, dijelaskan semua. Yang kedelapan, ini pembeda kita di pendidikan. Ada pembelajaran mikro. Nah, Bapak Ibu kan ada di masing-masing pembelajaran mikro, sampai nanti magang pendidikan 1, 2, 3, nah, Bapak Ibu akan kemukakan di situ. Kemudian pembimbingan akademik, magang, dan tugas akhir. Suasana akademik ini bisa dilihat di dalam dan luar, yang bisa kita hadirkan dosen-dosen tamu ataupun tenaga ahli. Yang ke-11, kepuasan mahasiswa terhadap performa mengajar dosen, layanan administrasi akademik, dan prasarana. Ini yang Bapak Ibu nanti kemukakan dengan instrumen kuesioner yang akan Bapak Ibu ukur dari situ. Lalu yang penting dianalisis dan ditindaklanjuti. Itu kata kuncinya, ya. Nah, ini Bapak Ibu nanti diskusikan di kelompok rumpun. Silakan Bapak Ibu nanti ditanyakan, digali sedetailnya di kelompok rumpun ilmu masing-masing yang Bapak Ibu kurang pahami. Oke, ini sekarang kita ke bidang penelitian. Kebijakan tentang penelitian, ada RG-nya, ada roadmap-nya, ada produktivitas penelitian dosen, ada pelibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Ini yang terpenting. Jadi pelibatan mahasiswa ini lalu punya roadmap, ada RG-nya. Ini yang Bapak Ibu harus miliki di penelitian. Kemudian di pengabdian masyarakat juga punya kebijakan tentang pengabdian kepada masyarakat, punya produktivitas DTPS dan juga melibatkan mahasiswa. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, loh Pak Rumadi, kok di PKM nggak ada roadmap-nya? Roadmap-nya menyatu dengan di penelitian. Biasanya kan penelitian dan PKM itu roadmap-nya menjadi satu kesatuan. Tapi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu sendiri-sendiri, ya nanti dikemukakan sendiri-sendiri, gitu ya. Oke, kemudian ini kaitannya dengan keluaran dan capaian Tridharma perguruan tinggi. Nanti Bapak Ibu munculkan kebijakannya, IPK-nya rata-rata lulusan berapa, prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa. Ini Bapak Ibu harus paling enggak di prodi itu program-program kerjanya disesuaikan dengan komponen instrumen yang ada di Lamdik ataupun yang masih Ban PT ya Ban PT. Tapi ke depan berarti yang pendidikan ke Lamdik. Kemudian rata-rata masa studi, kelulusan tepat waktu, keberhasilan studi mahasiswa, pelacakan lulusan dengan research study-nya, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama. Nah, di waktu tunggu ini Bapak dan Ibu, kita di Lamdik itu karena sekarang ini sudah era merdeka belajar, kita akomodir dengan relevansi pekerjaan dengan pendidikan. Jadi tidak serta-merta semua harus sesuai masa tunggu, tetapi kita lihat pada relevansi pekerjaan dengan pendidikan. Kemudian yang 10, kepuasan pengguna lulusan, 11 publikasi karya ilmiah hasil penelitian dan PKM DTPS dan mahasiswa, karya ilmiah DTPS dan mahasiswa yang disitasi, produk DTPS dan mahasiswa yang diadopsi oleh masyarakat, dan produk DTPS dan mahasiswa yang berhaki atau paten. Ini Bapak Ibu tinggal luaran-luaran selama ini apa, dikumpulkan, dilengkapi, disosialisasikan, lalu disampaikan di LED-nya. Ya, nanti silakan digali di masing-masing rumpun ilmu di kelompoknya. Nanti pukul 2 setelah zuhur nanti silakan dicek semua komponen-komponen akan menjadi satu kesatuan di dalamnya. Ya, nah Bapak dan Ibu, setelah komponen A Bapak Ibu lakukan profilnya. Komponen B Bapak Ibu tuliskan dengan jelas, detail, lengkap dengan kelengkapan buktinya, itu di kriteria 19, lalu Bapak Ibu munculkan di kriteria C, ya, di komponen C, yakni evaluasi capaian kinerja. Bapak Ibu melakukan evaluasi dengan SWOT, dengan apapun monggo, dengan modelnya apa silahkan. Yang terpenting evaluasi capaian kinerja itu akan bisa tergambarkan bagaimana komponen capaian kinerja yang Bapak Ibu selesaikan. Lalu Bapak Ibu akan dapat merumuskan berbagai permasalahan dan strategi pemecahannya bagaimana. Kalau haus berarti strateginya apa Bapak Ibu? Minum. Nah, ini contoh real. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan masalah terkait dengan haus, langsung solusinya minum. Ya, gitu ya. Nah, terus baru yang ketiga, itu program pengembangannya. Jadi program pengembangannya nanti kita tunjukkan, Bapak Ibu harus real, strateginya yang nyata. Jadi jangan diawang-awang, jangan berimajinasi saja. Jadi betul-betul menunjukkan komponen nyata dari evaluasi permasalahan, ada pemecahan dan program keberlanjutan jangka pendek, menengah dan panjang. Itu yang terpenting sehingga asesor akan tahu persis dari hasil kinerja Bapak Ibu capaiannya, lalu dibuat program pengembangan dan keberlanjutan jangka pendek, menengah dan panjang. Itu yang Bapak Ibu harus lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, selepas ini nanti Bapak Ibu
akan dipecah ke 9 rumpun. Ya, 9 rumpun keilmuan, dan masing-masing rumpun Bapak Ibu itu ada rumpun MIPA, matematika dan ilmu pengetahuan, ada rumpun vokasi kejuruan, ada rumpun seni, olahraga, ilmu pendidikan, IPS, bahasa, ekonomi, agama. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti silakan yang masing-masing masuk rumpun itu gabung ke rumpun itu. Di sana nanti akan diskusi lebih detail terkait misi tenaga ahli bidang seni itu seperti apa Pak Romadia? Oh, misalnya menghadirkan, kita menjadi staf ahli untuk pertemuan dalang seluruh Nusantara misalnya. Kita diundang untuk mereview. Nah, itu berarti kita bisa direkognisi sebagai tenaga ahli bidang seni misalnya. Atau bidang-bidang yang lain bisa kita kemas sehingga orientasinya nanti ketemu. Nah, itu harus bisa kita diskusikan nanti di rumpun bidang ilmu. Nah, Bapak Ibu, di rumpun bidang ilmu itu nanti akan dikemukakan juga beberapa komponen yang terkait dengan kaitannya dengan komponen-komponen ini. Ada status peringkat akreditasinya, visi keilmuannya, tujuan program studi, CPL-nya, mata kuliahnya, pelaksanaan pembelajaran, pelaksanaan penilaian, laboratorium keilmuan. Ini yang menjadi unggulan di Lamdik. Bapak Ibu ingat, nanti di Lamdik ini salah satu yang menjadi titik temu unggulan di rumpun ilmu itu adalah laboratorium keilmuan. Misalnya di MIPA, itu rumpun keilmuan, laboratorium keilmuan pendukungnya apa? Itu yang ditunjukkan. Di bahasa juga, panduan penilaian pembelajaran. Ini yang kita lihat 9 poin ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat di sini. Nah, peringkat akreditasi kita juga unggul itu ketika nilai akreditasinya lebih besar sama dengan 361. Lalu kalau baik sekali itu di antara 301 sampai 361. Yang baik di antara 200 sampai 301. Kalau tidak terakreditasi itu kurang dari 200. Nah, Bapak Ibu, kami perlu sampaikan semoga ini nanti akan menjadi titik temu yang justru akan menjadi penguatan Bapak Ibu untuk merumuskan bari komponen. Apakah kami bisa unggul Pak Romadi? Bisa, siapa bilang tidak. Semua bisa punya peluang untuk unggul sepanjang semua komponen yang dilaporkan memenuhi syarat dan memenuhi penilaian dari akreditasi dari komponen buku 2 dan buku 4 tadi. Jadi Bapak Ibu silahkan, semua punya peluang untuk mencapai unggul. Baik sekali. Jadi kalau baik sekali itu baiknya sekali, terus setelah itu unggul. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi baiknya sekali saja, setelah itu unggul. Nah, ini visi keilmuan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan didiskusikan lebih detail di rumpun keilmuan. Visi keilmuan program studi adalah cita-cita program studi dalam mengkaji dan mengembangkan keilmuan tertentu yang menjadi unggulan dan penciri bidang keahlian program studi tersebut untuk merespon perkembangan ipteks dan penerapannya dalam kemanfaatan masyarakat demi peningkatan kualitas hidup orang-orang yang ada di dalamnya, baik secara individu maupun secara kolektif. Nah, ini yang menjadi salah satu titik temu. Kalau di S1 Bapak Ibu kan implementasi. Nah, kemudian di S2 kita akan inovasi. Nah, sehingga kita akan lihat contohnya misalnya. Ini contoh saja Bapak Ibu, nanti masing-masing dan tidak Bapak Ibu tidak harus mengacu bahwa ini yang terbaik, ini yang terbenar, bukan. Ini hanya sebagai acuan bahwa nanti Bapak Ibu pengembangannya salah satunya ini bisa kita lihat misalnya menjadi pusat pengkajian dan pengembangan pendidikan bahasa Inggris pada teori pembelajaran bahasa dan teori linguistik kritis. Nah, draft visi keilmuan program studi magister pendidikan bahasa Inggris FKIP UNS, ini kaprodinya Prof. Joko Nurkanto. Ini bagian yang kita contoh misalnya. Lalu tujuan program studi. Bapak Ibu setelah merumuskan visi keilmuan, merumuskan tujuan program studi. Jadi kita program studi harus punya tujuan. Menghasilkan lulusan sebagaimana dikemukakan dalam profil lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi. Jadi mengacu pada CPL kita. Profil lulusan adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Contoh misalnya, menghasilkan calon pendidik. Kenapa calon pendidik? Untuk jadi pendidik harus lulus PPG dulu. Menghasilkan asisten peneliti. Karena untuk menjadi peneliti nanti harus mengikuti diklat untuk peneliti entah madya, utama, ataupun ahli utama. Menghasilkan wirausahawan. Wirausahawan bisa saja misalnya menghasilkan wirausahawan kreatif bidang literasi, bahasa, sastra, dan pembelajarannya. Atau bidang menghasilkan wirausahawan dalam bidang ekonomi kreatif. Silahkan, itu bisa diarahkan ke sana. Lalu untuk menjalankan peran-peran itu,
profil lulusan diperlukan kompetensi tertentu oleh mahasiswa. Inilah yang disebut CPL. Penentuan dan perumusan CPL harus merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur keterampilan khusus, kemampuan kerja, dan penguasaan pengetahuan. Sedangkan sikap dan keterampilan umum dapat diadaptasi dari lampiran SNDikti nomor 3 tahun 2020. Jadi sudah ada lengkap di sana, Bapak Ibu tinggal mindah yang sikap dan keterampilan umum. Sedangkan yang khusus sama pengetahuan itu Bapak Ibu sesuai dengan CPL-nya. Bapak dan Ibu, ini yang Bapak Ibu harus mengacu dari komponen-komponen yang Bapak Ibu lihat, itu bisa dilihat bagaimana untuk strata S1, S2, kemudian vokasi. Nanti Bapak Ibu sesuaikan masing-masing tingkatannya. Ini saya yakin Bapak Ibu di asosiasi ataupun di perkumpulan program studi sudah disepakati seperti apa frame-nya untuk bisa menemukan CPL-nya. Ya, nanti ini SKL yang Bapak Ibu miliki, sehingga nanti Bapak Ibu akan bisa tunjukkan mana yang menjadi keterampilan umum, mana yang sikap, lalu yang pengetahuan, mana yang keterampilan khusus. Nah, itu mengacu pada SNDikti. Lalu CPL ini direalisasikan dalam bentuk apa? Tujuannya apa? CPL keterampilan khususnya apa? Lalu mata kuliahnya apa? Nah, kalau itu semua sudah, nanti dijabarkan dalam bentuk dokumen kurikulum yang lengkap. Nah, itu baru nanti dijabarkan dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Yang dilihat dari satu, apakah pelaksanaan pembelajaran sudah sesuai RPS-nya. Kemudian yang kedua, apakah pembelajaran bersifat interaktif. Ini kata kunci. Interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Lalu yang ketiga, apakah sudah diintegrasikan hasil penelitian pengabdian dalam pembelajaran. Nah, Bapak dan Ibu yang menjadi pembeda Lamdik, Bapak Ibu bersiap nanti saat asesor datang itu akan minta Bapak Ibu salah satu dosen secara impromptu, secara langsung di lokasi. Oke, Pak Romadi, silakan Pak Romadi praktek ngajar. Wah, Pak Romadi langsung siap nih, siapkan RPS-nya mana, siapkan PPT-nya mana untuk materi, lalu praktek ngajar. Nah, itu Bapak Ibu bersiap di sana, ya. Nah, ini untuk penilaian. Nanti penilaian Bapak Ibu tekankan pada proses pembelajaran yang disesuaikan dengan bagaimana dokumen kurikulum yang Bapak Ibu gunakan, lalu disesuaikan dengan proses penilaiannya. Sehingga kegiatan dosen nanti dalam penilaian bisa penilaian formatif, ada monitor kemajuan pembelajaran, ada memberikan feedback-nya, lalu mengoreksi kesalahan. Ini menjadi salah satu bagian yang Bapak Ibu lakukan. Lalu laboratorium keilmuan, ini yang Bapak Ibu harus miliki. Nanti Bapak Ibu, laboratorium keilmuan ini sesuai bidang keilmuan masing-masing. Bidang bahasa, bidang vokasi, bidang MIPA, bidang IPA, IPS, macam-macam. Disesuaikan. Jadi lebih pada penekanan kesesuaian laboratorium keilmuan yang mendukung capaian pembelajaran yang Bapak Ibu ingin sampaikan, sehingga CPL mahasiswa itu akan tercapai di situ. Fokus perhatian ditujukan pada ketersediaan. Satu, berarti Bapak Ibu harus punya. Kuantitas, Bapak Ibu harus lihat jumlahnya memadai atau tidak. Jumlah mahasiswanya 5.000, tapi laboratoriumnya 1. Lah nanti yang lain kan bingung. Ya, baru kualitasnya. Laboratoriumnya isinya lengkap dengan kelengkapan dokumen-dokumen yang mendukung capaian pembelajaran keilmuan. Yang keempat itu relevansi laboratorium dengan upaya pencapaian CPL. Nah, oleh karena itu, ini panduan pengamatan mengajar yang digunakan asesor nanti saat meminta Bapak Ibu untuk mengajar langsung di saat AL. Kalau nanti masih daring, ya berarti penjenengan tunjukkan melalui video, nanti akan diamati oleh asesor. Nah, lalu penjelasan teknisnya Bapak Ibu nanti akan bisa lihat saat operasional kegiatan, dan Bapak Ibu akan lihat 2 dokumen yang Bapak Ibu siapkan adalah menyiapkan dokumen data kuantitatifnya dulu dalam bentuk Excel, lalu yang kedua nanti membuat laporan evaluasi diri. Nah, nanti data Excelnya di mana Pak Romadi? Bisa diunduh di websitenya Lamdik, lamdik.or.id. Instrumennya diunduh di mana Pak Romadi? Di lamdik.or.id. Nah, itulah yang Bapak Ibu ya saya sampaikan, hingga sengaja saya ringkes ini. Nanti lebih lengkapnya Bapak Ibu diskusikan di rumpun ilmu. Ini silakan kalau ada 1 atau 2 pertanyaan dulu boleh, yang umum-umum, sehingga nanti yang detail
nanti silakan didiskusikan di rumpun ilmu. Saya kira itu Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak ada, dengan senang hati akan kita lanjutkan ke penjelasan teknis IT-nya. Monggo Bapak Ibu, pertanyaan 1 atau 2 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak Rahmadi. Mbak Ainur, monggo. Mbak Ainur Rosida dari FKIP Umpri. Monggo Mbak Ainur. Ya, terima kasih banyak ini Pak Rahmadi atas waktunya. Sangat menarik sekali tadi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Pak Rahmadi untuk yang instrumen LAMDIC. Nah, Pak Rahmadi, untuk yang instrumen LAMDIC itu kan memang ada tadi untuk penambahan di micro teaching ya Pak Rahmadi ya. Nah, itu menjadi sebuah syarat peringkat akreditasi atau bagaimana itu Pak Rahmadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, konsultasi nih ya Pak Rahmadi ya. Boleh. Kami di FKIP Umpri di Prodi Bahasa Indonesia itu kan memang masa habis akreditasinya itu bulan Maret 2022. Nah, kemudian kemarin dapat surat cinta dari BANPT melalui Sabtob, itu kami kena IPPA pemantauan tahap 2. Nah, keterkaitan dengan DILAM ini, ketika nanti kami upload untuk yang IPPA tahap 2, ini kan sampai akhir bulan ini. Apakah nanti tetap kena LAMDIC atau tetap untuk AL-nya mengikuti BANPT seperti itu Pak Rahmadi? Terima kasih Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ainur Rosida. Yang pertama Mbak Ainur, jadi untuk nanti micro teaching atau praktek ngajar saat AL itu apakah menjadi syarat perlu? Alhamdulillah kalau tidak salah berdoa saja bersama-sama. Kami mengusulkan bersama-sama itu kalau bisa nanti di LAMDIC tidak ada syarat perlu. Tapi pada penguatannya kalau di BANPT kan ada syarat perlu yang harus kita capai untuk unggul, baik sekali dan baik. Tapi nanti yang akan kita lihat penguatan dari proses praktek pembelajaran itu menjadi salah satu titik temu apakah kesesuaian dari kurikulum, RPS, media, semua kelengkapan itu sudah dilaksanakan betul-betul oleh dosen-dosen yang bersangkutan. Tapi untuk syarat perlu untuk di LAMDIC kelihatannya tidak diadakan. Nah itu kelihatannya kemarin ada lampu hijau dapat restu dari majelis. Jadi ya ini berbahagia saja kalau kemarin Bapak Ibu yang merasa terlalu berat dengan syarat perlu itu, kelihatannya Prof. Muklas tadi juga sudah mengemukakan, tetapi teknis kita jalankan dan itu yang disampaikan Mbak Ainur tidak menjadi syarat perlu, tetapi menjadi syarat untuk melihat apakah misalnya poin 4 itu sudah disiapkan secara utuh untuk bisa diwujudkan, tetapi kalau misalnya ternyata praktek ngajarnya tidak sesuai dengan RPS atau sesuai dengan komponen yang disiapkan, berarti itu masih kurang juga, belum poin 4. Begitu Mbak Ainur. Yang kedua, Mbak Ainur jalani aja dulu PEPA 2 dari BANPT, selesaikan itu karena sudah dapat surat cinta, 4 kali 4 sama dengan 16, sempat nggak sempat harus dibalas. Jadi Mbak Ainur harus dibalas ke BANPT dulu. Untuk LAMDIC nanti disesuaikan saja. Kalau sudah ada surat resmi dari BANPT, LAMDIC berjalan, nanti pas ada masa transisi 3 bulan. Jadi sementara Bapak Ibu, sementara ini tetap jalankan saja di BANPT. Nanti kalau sudah ada surat resmi dari BANPT bahwa LAMDIC sudah mulai berjalan, Bapak Ibu yang akreditasinya habis berpindah ke LAMDIC, baru nanti Bapak Ibu ikuti alur itu sesuai dengan yang ada. Itu yang untuk yang kedua. Untuk teman-teman yang lain juga seperti itu, sehingga nanti Bapak Ibu lebih detailnya Mbak Ainur nanti kita diskusikan di rumpun bahasa. Jam 2 nanti kita diskusikan secara detail lagi. Gitu. Kelihatannya Bapak Ibu sudah tidak ada pertanyaan ya? Ada Pak. Ada. Pak. Saya Pak. Halo. Oke, kalau gitu Pak. Mas Alan mohon izin satu lagi pertanyaan. Nanti setelah itu kita lanjut di tadi suara siapa? Pak Kaswadi ya? Kaswadi. Wah, Pak Kaswadi, monggo perwakilan dari Jawa Timur Surabaya. Monggo Pak Kaswadi. Ini kakaknya nanti ini yang lainnya gitu. kalau belum dapat kesempatan nanti kita diskusi di rumpun ilmu ya. Nanti secara detail nanti kita dari jam 2 sampai jam 4, 2 jam full untuk penjenengan. Begitu. Monggo Pak Kaswadi. Terima kasih Pak Rahmadi. Ini saya mau nanyakan tadi uraian jenengan itu ada relevansi pekerjaan dan pendidikan. Itu apakah maksudnya kalau
prodi bahasa Indonesia ya harus jadi guru atau sesuai dengan profil ya, atau bagaimana? Karena dalam masa MBKM itu kan mahasiswa itu bisa berlatih bekerja apa saja. Mahasiswa ekonomi bisa mengajar, ya kan gitu. Teknik juga bisa mengajar, sehingga kalau tidak salah itu juga Pak Presiden, Pak Menteri itu mengatakan harus siap-siap bekerja di bidang apapun, tidak harus sesuai dengan program studi. Nah itu apakah bicara relevansi pendidikan dan pekerjaan itu masih ada relevansinya di sini. Terima kasih. Begini Pak Kaswadi, saya bisa menangkap. Makanya kenapa di instrumen LAMDIK itu tidak kita ambil relevansi bidang kerja. Mas Bagdad mungkin bisa dimatikan dulu mic-nya, Mas Bagdad. Kemudian Pak Kaswadi, makanya kenapa kita menangkap bahwa di era Merdeka Belajar ini tidak lagi kita melihat pada kesesuaian bidang kerja, maka kita lihat ke relevansi. Jadi misalnya mahasiswa ekonomi akan bidang ini punya relevansi bidang ini boleh, nggak apa-apa. Yang penting kita ukur adalah keterserapan lulusan. Relevansi itu maksudnya apa di sini? Jadi relevansi itu misalnya begini, dalam konteks keilmuan tentu pada relevansi bidang keilmuan kan bisa saja ada yang memang posisinya nanti relevansinya kan ada yang tinggi, rendah, dan sedang. Itu dalam konteks keilmuan. Misalnya Pak Kaswadi mahasiswanya ekonomi ya misalnya. Berarti kalau dia outputnya pengen cita-citanya pengen jadi guru, berarti dia akan jadi guru ekonomi. Berarti relevansinya tinggi nih. Tapi kalau jadi guru bahasa Indonesia kan relevannya rendah sekali nih. Karena ketercukupan jam yang tidak terpenuhi dia harus mengampu itu dan itu ditemukan di lapangan. Guru ekonomi tapi ngajar bahasa Indonesia itu ditemukan di lapangan. Guru matematika, guru bahasa Indonesia ngajar fisika, ngajar matematika itu ditemukan di lapangan. Nah itu kita akan memotret saja. Apakah memang dalam kondisi seperti itu nanti memungkinkan terjadikah seperti itu? Nah, tapi untuk keterserapan di dunia kerja yang kita lihat, yang kita ukur nanti di instrumen LAMDIK yang baru ini kita sesuaikan Pak Kaswadi bahwa keterserapan mahasiswa atau alumni itu di dunia kerja. Yang penting terserap, tetapi kan posisinya juga kita lihat keterserapannya apakah jualan cilok atau apa kan ya kita lihat. Kalau jualan cilok tapi punya cabang di 34 provinsi, berarti kan dia bisa menjadi wirausahawan sukses kan gitu Pak Kaswadi. Nanti kita lihat bahwa relevansi ini nanti tentu akan ada tingkatan yang tinggi, sedang, rendah. Nanti kalau wirausahawan juga akan kita lihat wirausahawannya, contoh misalnya bidang ekonomi, wirausahawan bidang literasi ekonomi kreatif. Nah, kan bisa saja kita membuka jasa konsultan untuk membuka pemasaran, bagaimana membuat sistem pemasaran yang efektif berbasis digital, kerjasama dengan Google Indonesia, kerjasama dengan apa. Jadi tingkat relevansinya kan akan kita lihat sampai situ. Tapi posisinya yang terpenting adalah masuk pada posisi yang kita temukan. Gitu Pak Kaswadi. Dan Bapak Ibu lebih lengkap kita diskusikan di rumpun ilmu. Silakan nanti diskusi dengan para fasilitator yang keren dan luar biasa di sana. Terima kasih, Pak. Dan saat ini waktunya kita masuk ke TI. Saya kembalikan kepada Mas Alan. Matur suwun. Terima kasih banyak Bapak Dr. Muhammadi Rahmadi atas materi yang telah disampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita masuk ke materi keempat terkait penilaian dan sistem teknologi informasi Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan. Yang terhormat Bapak Ari